Mbak Endah Priyanti, SPD MPD. Beliau adalah, yang saya tahunya beliau adalah salah seorang pendidik yang kompatibel. Dia adalah pendidik yang berpengalaman. Apalagi Mbak karirnya Mbak selain jadi pendidik. Dan beliau berkecimpung di komunitas Gerobikitan Nusantara ini. Untuk selanjutnya mungkin kalau ada perkenalan lanjutan bisa di sesi setelah ini ya. Oke. Terus yang kedua, Bapak Suwabudaya masih dalam perjalanan, tapi nanti kita akan ini yang paling tua kayaknya di sini narasumbernya ini ya, adalah Daniel Payalim. Beliau adalah, ini kalau aku nggak salah ya, Ketua Komite Persiapan Sentra Gerakan Muda Kesehatan. Nah, Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan pendidikan kita. Dan beliau sadar bahwa yang namanya mau mendidik bangsa itu harus melepaskan jarak antara beliau sebagai seorang yang mendidik dengan warga yang mendidik. Antara pendidik dan yang terdidik tidak boleh ada jarak. Itulah semangat egalitarianisme yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Tapi sayangnya, kalau saya mengajar di sekolah, kalau saya nulis KH Dewantara, ditanya, KH itu apa namanya? Kiai Haji Dewantara. Sayang sekali kan? Mereka tidak kenal KH itu, Ki Hajar Dewantara itu asal-muasalnya dari mana. Nah, Dewantara ini dulu masa kecilnya sudah bisa melepaskan gelar kebangsawanannya, itu penting. Itu yang poin pertama. Poin kedua adalah ketika memasukkan kurikulum di sekolah, Ki Hajar Dewantara sudah mampu menggagas nilai-nilai luhur tentang tiga dharma. Transfer of value-nya adalah tidak hanya kognitif dan soft skill, tapi juga bagaimana mengasah feeling, mengasah perasaan, dan langsung bagaimana mendidik karakter anak lewat action. Sama se-Indonesia, sementara kondisi geografis, kondisi lokal genus yang berbeda setiap suku bangsa itu disamaratakan, itu adalah membunuh karakter anak sehingga potensi anak tidak berkembang secara maksimal ketika UN menjadi kebijakan secara nasional. Tapi alhamdulillah waktu itu saya diperkenalkan oleh Pak Suparman juga di sini berkumpulnya di FSGI. Kan itu lebih kepada konstruktif, bagaimana mendidik anak itu harus mengerti teknologi, mencipta alat dan sebagainya. Padahal sejak Homo sapiens, ya, sejak manusia purba zaman dulu itu, mulai dari zaman Paleolitikum, ini sejarah banget di pelajaran saya, Paleolitikum, sejak zaman dulu kala. Cuma kenapa dengan adanya zaman modernisasi itu seolah-olah manusia itu hidup untuk kerja, bukan kerja untuk hidup. Jadi seolah-olah yang namanya kapital Kapatan Malaka, tadi saya baca, berarti dia menyerahkan jiwa raganya untuk penumpukan modal kaum kapital. Tidak lagi uang itu diputar untuk bagaimana dia punya media sosial. Media sosial akhirnya mengkonstruksi anak menjadi materialistis, terus mereka tidak peka terhadap manusia di sekitar. Siapa yang bersalah kalau dalam hal ini? Berarti kebijakan. Lagi-lagi guru harus mendorong kebijakan publik untuk menjadi lebih baik. Dan gerakannya harus ada dari kesadaran guru. Yang emang cukup langka, buku Ki Hajar Dewantara ini cukup langka, yang banyak menerbitkan hanya komunitas bambu. Itu saya cari, ternyata Ki Hajar tidak pernah menuliskan tentang pendidikan agama secara khusus. Yang ditekankan adalah spiritualitas. Bagaimana itu integratif ke semua pelajaran. Pendidikan kejujuran itu tidak menjadi pendidikan yang tersekat-sekat gitu loh. Ini penting. Kayaknya jarang saya dengar misalnya pejabat-pejabat dari kementerian juga, saya kalau misalnya ketemu juga jarang ngomongin mengenai ini. Padahal ini penting. Jadi tidak boleh yang namanya nanti ketika sudah ada agama tertentu menjadi mayoritas, terus ada yang namanya kepercayaan lain tidak dianggap, itu kasihan banget. Dan ini
pada saat ini sedang dihancurkan. Apa yang dihancurkan, siapa yang dihancurkan, dan bagaimana cara menghancurkannya itu tadi juga sudah dipaparkan oleh Mas Daniel. Nah, gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau mengasah prestasi dan karya luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi pendefinisiannya yang anti kolonial itu pahlawan. Di situ juga disebut ada kata gugur, meninggal, luka-luka dan sebagainya. Jadi nuansa fisiknya itu begitu kuat gitu di dalam undang-undang ini. Ya. Dan dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 diterangkan juga bahwa gelar pahlawan nasional mencakup semua jenis gelar yang pernah diberikan sebelumnya. Pahlawan kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan nasional, pahlawan proklamator, pembangkit nasional, revolusi, ampera, dan lain sebagainya. Yang intinya berbau perang semua. Ya. Dalam hal ini memegang narasi tunggal, ya, batasan tunggal, apa itu pahlawan dan bukan pahlawan. Sehingga saya mengutip Zizek lagi, Zizek berkata bahwa epos kepahlawanan sebetulnya adalah upaya menggali atau menanamkan ingatan kolektif demi pembenaran dan akomodasi jalannya sejarah versi penguasa. Jadi pahlawan itu perlu ada, karena ada pesan yang disampaikan oleh pemegang kekuasaan. Tidak pernah ada satupun figur pahlawan yang diangkat tanpa kepentingan politik tertentu. Saya ingin mengutip kata-kata Martin Heidegger yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa filsuf Jerman. Saya akan bacakan. We enact the life project which render us intelligibly to ourselves and to others. Only by projecting the past into the future and so constituting the present. Jadi sejarah itu adalah proyeksi dari masa lalu ke masa kini, dan proyeksi itu ditata sedemikian rupa supaya mengatur cara kita berkonstitusi, cara kita menata kehidupan, apa yang harus dipercayai, apa yang jangan dipercayai, mana lawan, mana kawan, dan sebagainya. Dan dalam hal ini, barang siapa yang memegang narasi sejarah, dialah yang menentukan laku, pikir, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas bangsa. Oke, ada pertanyaan begitu? Masih ada beberapa, enggak tahu waktu saya berapa menit? 10 menit. Masih ada 3 menit. Masih ada 3 menit. Oke, jadi yang ingin saya katakan adalah ketika sejarah dikuasai oleh satu narasi tunggal, maka siapapun yang memegang narasi itu punya kemampuan mengatur bawah sadar kolektif kita. Anda pernah nonton film The Act of Killing misalnya, ya? Di dalam film itu kita menyaksikan seorang Anwar Kongo yang dengan tanpa rasa bersalah dan lugu memperagakan adegan pembunuhan yang kejam. Dia tidak menampakkan dirinya merasa bersalah dan sebagainya, kecuali memang dia bagian ayat film. Atau ada temannya Adi Survedi itu bahkan dikatakan dia saya nggak salah kan, sejarah itu ditentukan oleh pemenang perang. Jadi pembunuhan yang demikian sadis karena adanya stigma kepada mana yang musuh dan mana yang pahlawan telah mematikan kemampuan individu memiliki moralitas yang independen. Ya, murid itu sekolah dari 7 sampai jam 3 kita jadi itu nanti jadi nggak bisa membantu orang tuanya melaut gitu. Memangnya sebetulnya anak itu wajib cari nafkah. Kita juga harus mendidik orang tua. Kalau anak itu harus dinafkahi, bukan mencari nafkah. Sebetulnya itu hanya karena keadaan atau memang kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk mencari nafkah. Nah, lalu menurut saya pendidikan itu juga bukan hanya untuk murid ya. Guru juga harus dididik. Seperti kalau misalnya murid buang sampah kena denda 5.000. Paling nggak gurunya itu harus kena 50.000 lah, 2 kali lipat gitu. Jangan seperti kejadian di mana tuh waktu itu gurunya muridnya telat nggak boleh masuk. Tiba-tiba gurunya telat datang masuk aja main gitu. Terus waktu dikritik malahan muridnya dikeluarin dari sekolah. Hal-hal seperti itu kan harusnya jadinya menurut saya pendidikan itu nggak hanya untuk murid ya, tapi
semua orang. Itu aja statement saya. Terima kasih. Temannya Mbak Endah. Tapi saya pertama kritik dulu nih Mbak. Itu namanya salah itu. Itu nama orang lain, itu bukan Endah Priyati, yang benar Endah Priyanti. Oh, tadi semuanya desain. Iya. Yang desain orangnya sendiri. Iya. Oh iya. Tanggapan saya begini, kan kalau di kehidupan modern, apalagi di kota-kota besar khususnya, nama saya Ayu, di mana biaya hidup itu sangat tinggi ya, sehingga kalau seorang kepala rumah tangga, dalam hal ini biasanya suami, itu kalau dia bekerja sendiri, itu mungkin tidak cukup untuk menafkahi keluarganya, sehingga efeknya seperti sekarang ini kalau kehidupan di kota, itu memang kayaknya suami istri harus bekerja ya untuk mencari nafkah. Masalahnya memang berefek terhadap among tadi istilahnya, terhadap anak-anaknya itu berkurang. Makanya kalau di kota-kota besar dan di zaman modern sekarang ini kecenderungannya adalah jumlah keluarga sekarang sangat sedikit. Ibu saya itu melahirkan 10 anak. Sekarang ini kalau punya anak buah saja itu biaya hidup sangat mahal. Bagaimana pendapat Mbak Endah terhadap hal ini? Terima kasih. Terima kasih, saya Nani. Jadi melanjutkan aja masalah kapitalis ini ya. Sebenarnya ada juga hubungan antara pahlawan dengan kapitalis. Jadi kita di zaman kapitalis ini, kita juga sebagian besar menjadi pahlawan kapitalis dalam arti kata ya, mungkin seperti yang kita lihat di dalam entertainment, mereka itu kayaknya seorang artis harus memperkenalkan dia sedang pakai baju apa, dia sedang memakai mobil apa, itu sudah sebagai pahlawan kapitalis juga. Jadi saya juga berpendapat bahwa sebenarnya kapitalis itu alirannya itu memang tidak bisa kita hindari, seperti dia darah di dalam daging kita. Bagaimana kita mau menghindari? Di desa pun kita akan begitu. Jadi ibaratnya kalau seorang yang tidak punya uang itu seperti dia seorang kesakitan di tengah masyarakat. Sebenarnya berkaitan kalau saya melihat. Pertama yang dikatakan Mbak siapa namanya tadi? Ya, Mbak Isa itu adalah penutupan ruang demokrasi sebenarnya. Demokratisasi di siswa maupun di mahasiswa. Saya dulu pernah kuliah gitu ya. Dan saya merasakan bukan hanya persoalan dosen datang sesuka hati, kemudian kalau mahasiswa telat nggak boleh masuk, absensi 75% dan segala macam, itu saya masih merasakan gitu. Nah, setelah saya memang analisis gitu, ini memang ada sebuah penutupan keran gitu ya di birokratis kampus yang dulunya sebenarnya juga lahir NKK-BKK gitu. Semua mahasiswa dikembalikan ke kampus. Jadi juga menurun ke siswa-siswa, dia nggak bisa telat, tapi si guru, si dosen bisa telat gitu kan. Dia berceramah 2 kali 24 jam di depan, tapi nggak diberikan murid atau siswa atau mahasiswa untuk ngomong, mengeluarkan pendapat gitu. Jadi emang sengaja dibentuk desain sistem pendidikan ini, ya lu nggak boleh ngapa-ngapain gitu istilahnya ya. Nah, ini memang yang tadi saya paparkan di pemaparan saya awal, ini ada emang hubungan sebab dan akibat gitu. Dengan tema diskusi kita, ataukah kemudian masih ada pertanyaan lagi? Loh. Di sesi berikutnya saya buka. Antara itu nanti klasik, tapi dia mendekatkan value yang terjadi sekarang ini di dunia pendidikan. Sekolah-sekolah itu ditekankan kepada value-value tertentu. Ambil contoh, sekolah negeri disuruh pakai yang ini, simbol-simbol agama. Itu gimana itu? Simbol agama ya. Di Grebek tentang bicara bareng SDMK ini saya tahu ya itu, dan agak tidak merasa asing juga sih ya, karena beberapa dari besar yang kita lihat itu agak-agak mirip lah. Nah, enggak, kalau berangkat dari tema misalkan pemuda dan spirit pahlawanan, yang menarik itu tadi poin di soal pahlawanan sih ya, aku ingin coba nambahin dikit di soal pengorbanannya ya. Pengorbanan artinya ada
ada hal yang dikorbankan dari pembangunan diri sendiri untuk pembangunan orang banyak. Nah, yang sekarang itu makin sulit dicapai karena ya sering lahir pertanyaan, kenapa harus saya yang berkorban? Kenapa nggak dia? Ya kan? Kalau untuk semua ya ayo dong bareng-bareng, kenapa harus saya dulu? Kan kayak gitu. Masalahnya kan yang jadi masalah, kita berada dalam satu situasi yang kesadaran itu nggak selalu sama gitu loh. Jadi ya mampus aja lah yang lebih sadar lebih dulu kan. Ya, pahlawan aja. Enggak harus cuma rata-rata. Jadi nggak munafik deh, anti kapitalis tapi kita cari sponsornya kapitalis itu kan jatuhnya munafik. Makanya saya menghindari itu, saya nggak mau lagi kerjasama yang ada sponsor besar. Nggak enak aja, nanti kan tuduhannya malah nggak. Tuduhannya itu luar biasa malah ke kita, perjuangan kita jadi tercederai atau termodali malah. Justru kalau dari Gerbek Cinta Nusantara ya, kenapa menggunakan nama Nusantara ya, kita bangga gitu dengan warisan nenek moyang kita zaman dulu kala, seperti kejayaan Sriwijaya, Majapahit itu luar biasa. Justru Majapahit runtuh itu kan karena ada onta-onta itu kan datang kemari. Wahabi itu hanya datang kemari. Jujur aja, Pagar Ruyung itu hancur itu di Sumatera Barat gara-gara Wahabi kok. Itu kajian histori saya. Kenapa ada Tuan Kurao? Itu kan jarang diungkap itu di sejarah kepahlawanan. Seperti Kartini juga gitu. Kenapa Kartini menjadi pahlawan simbol wanita? Padahal ada Dewi Sartika yang juga membangun sekolah. Itu kan karena taktik penguasa yang bermain bahwasannya sejarah perempuan adalah orang Jawa. Kenapa bukan orang Sunda? Kenapa bukan orang Aceh? Kenapa orang Aceh aja dulu bangga Christina Marta Tiahahu tanpa pakai jilbab. Kenapa harus dijilbabin sekarang? Christina Marta. Cut Nyadin maaf ya. Cut Nyadin kenapa harus pakai Cut Nyadin aja bangga dulu ya pahlawan Aceh tanpa pakai jilbab. Maksudnya Cut Nyadin. Kayak gitu. Dan spirit-spirit itu yang harusnya digemakan, digaungkan di anak didik kita. Jadi nggak perlu lagi ribut soal perbedaan agama, segala macem gitu. Bedanya emang kenapa gitu kan? Nikah beda agama emang kenapa? Dan itu masih resisten. Kemarin saya ketemu Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya bilang, wah kebijakan Pak Anies boleh nih tentang penghapusan kurikulum 2013. Dia malah menanggapinya aneh. Iya sih, bagus UN dihapuskan, kurikulum 2013 akan dibatalkan, tapi kelemahannya ada satu Mbak Endang, apa? Dia membolehkan nikah beda agama. Loh, kok kelemahan? Ini kan cara berpikir apa coba? Ketika saya ngebahas tentang kurikulum 2013 tentang kebijakan publik, dia malah kebijakan privat. Nggak nyambung. Jadi emang banyak otak-otak yang harus diperbaiki gara-gara banyak susukan ontak di situ kan? Iya kan, gerakan Wahabi itu benar-benar sudah menyusup ke ranah birokrasi. Dan itu menyerang saya. Padahal saya hanya bikin statement biasa kok, dia langsung antipati gitu kan, menjaga jarak langsung. Ini penting, pendidikan itu kan dimulai dari pikiran. Kalau misalnya pikirannya udah anti-tura gitu, terus malah menggaung-gaungkan yang privat itu jadi bermasalah. Masa sih KTP penghapusan kolom agama itu salah? Justru kan itu memberi ruang bagi yang aliran-aliran kepercayaan juga untuk diakui dan dilindungi kan begitu. Ayo tukang potret mari. Oke. Ulangi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, udah kelihatan. Nah, digituin deh. Pak Endah nih, kasih aja. Kasih dulu Pak. Nah. Oke, sekali lagi